Kali ini kita akan membahas salah satu tragedi berdarah yang pernah terjadi di Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Oktober tahun 2003 silam. Tragedi ini merupakan sebuah tragedi tentang kecelakaan bus yang dimana seluruh penumpangnya meninggal karena tidak bisa menyelamatkan diri. Nama tragedi ini adalah tragedi Python. Lalu bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus dan kejadian kali ini? Langsung saja kita bahas secara lengkap di sisi cerita. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan sudah diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Kejadian ini dimulai dari ratusan siswa yang berasal dari SMK Yayasan Pembina Generasi Muda atau disingkat YAPEMDA. YAPEMDA sendiri merupakan sekolah SMK yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Menurut informasi yang beredar dalam kasus ini adalah mereka sedang mengadakan study tour yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Kejadian ini terjadi ketika rombongan sekolah ini selesai melakukan studi tour dan mereka hendak pulang dari Bali untuk menuju ke Sleman, Yogyakarta. Selama perjalanan pulang, ratusan siswa ini dibagi menjadi 3 kelompok, yang mana rombongan ini dibagi menjadi 3 mobil bus. Menurut informasi, mereka ini berangkat dari Bali menuju Jogja setelah selesai adzan Isya, yaitu sekitar pukul 19:11 menit. Untuk bus yang satu ini diisi sekitar 51 siswa, 2 orang guru, dan 1 pemandu wisata. Untuk pemandu wisata ini biasanya akan menunjukkan dan memandu kemana para siswa ini pergi untuk melakukan study tour. Sayangnya saat perjalanan, bus yang diisi oleh 51 siswa ini tiba-tiba saja mengalami kecelakaan ketika mereka melewati sebuah tanjakan yang juga sebuah tikungan di Jalan Surabaya-Banyuwangi, lebih tepatnya di kawasan Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Perlu diketahui, jalan di Situbondo ini memang terkenal banget dengan kesan mistisnya. Di dalam kejadian ini terjadi sebuah kecelakaan yang mungkin bisa disebut laga adu banteng, yang dimana mobil dari arah yang berlawanan menabrak sebuah mobil yang berada dari lawan arah. Dalam kejadian ini yang terlibat tabrakan adalah sebuah truk kontainer yang tiba-tiba saja memotong jalan dari arah berlawanan dan langsung menabrak bagian depan bus yang terisi oleh 51 siswa ini. Setelah itu tiba-tiba terjadi tabrakan beruntun dari belakang bus, di mana dari arah belakang ada sebuah truk tronton yang langsung menghajar bagian belakang bus yang malang ini. Bus ini benar-benar terjepit dan terjebak di tengah-tengah 2 truk besar. Dan tiba-tiba entah dari mana asalnya api muncul. Ada beberapa sumber menyebutkan bahwa sumber percikan api berasal dari sekring bus yang terkena gesekan saat kecelakaan dengan truk belakang dan terkena solar. Tanpa selang waktu lama, akhirnya api membesar dan membakar seluruh badan bus. Orang-orang yang ada di dalam bus terdiri dari 51 siswa, 2 guru, serta seorang pemandu wisata, akhirnya terjebak di dalam bus tersebut dan terbakar bersama bus yang malang ini. Singkat cerita, akhirnya diketahui ternyata percikan api ini muncul dari tangki solar milik bus tersebut, di mana saat bus bertabrakan, tangki solar ini mengalami gencetan dan pergesekan yang menyebabkan percikan api kecil. Setelah itu, tangkinya meledak dan terjadilah kebakaran bus tersebut. Tidak terbayang kondisi penumpang yang ada di dalam bus yang terbakar dan tidak bisa menyelamatkan diri. Ada beberapa siswa yang sempat berlari panik di dalam bus tersebut. Mereka berteriak-teriak minta tolong. Namun sayangnya tidak ada pertolongan karena bagian depan dan bagian belakang bus sudah ringsek parah. Semuanya sudah terjepit dan pintu pun tidak bisa dibuka.
akhirnya mereka pasrah menerima keadaan di mana penumpang harus terbakar oleh api di dalam bus. Dan ternyata semua siswa yang ada di dalam bus tersebut adalah siswi perempuan. Sebenarnya ada beberapa warga yang mencoba menolong siswi-siswi ini untuk keluar dari bus. Mereka berusaha untuk membuka pintu, namun tetap tidak bisa. Sampai akhirnya ada beberapa orang warga yang mencoba memecahkan kaca bus tersebut. Namun kaca bus tidak bisa dipecahkan dengan batu atau sekedar martil biasa. Walaupun demikian, para warga yang ada di sana tetap berusaha memecahkan kaca bus tersebut. Menurut informasi yang kami dapatkan, sayangnya setelah kaca dari bus itu pecah, para siswi yang semuanya adalah perempuan ini malah justru tidak berani untuk melompat. Hingga akhirnya mereka pasrah dan ikut terbakar bersama bus tersebut. Di mana para warga mengaku kalau mereka hanya mendengar suara teriakan siswi perempuan yang benar-benar menjerit kesakitan. Sebagian dari mereka mendengar suara itu benar-benar kuat, namun suara teriakan para siswi perempuan itu lama-kelamaan seiring dengan membesarnya kobaran api, maka melemahlah suara teriakan para siswi perempuan ini. Semakin besar api itu membakar busnya, semakin hilang suara anak-anak perempuan yang ada di dalam bus tersebut, yang artinya mereka sudah ikut terbakar bersama bus tersebut. Setelah api padam, barulah terlihat korban bergeletakan, di antaranya 2 orang guru, 1 pemandu wisata, serta siswi-siswi yang juga ikut terbakar. Jika dilihat, lokasi tempat kejadian ini tidak jauh dari PLTU Paiton. Karena tragedi ini terjadi pada malam hari, barulah setelah fajar tiba atau sudah menjelang terang, masyarakat baru berani membantu petugas untuk bisa masuk ke dalam bus tersebut, di mana saat itu masih banyak kepulan asap, dan kondisi ini memang benar-benar menyedihkan. Karena banyaknya jumlah korban, ketika korban-korban ini dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi, sampai-sampai beberapa korban dari siswa serta guru ini ditaruh di lorong rumah sakit karena tidak cukup untuk ditaruh di kamar jenazah. Korban yang diletakkan di lorong rumah sakit ini dibatasi dengan es balok. Kenapa demikian? Tujuannya adalah untuk menjaga agar semua korbannya tidak membusuk. Dan dikabarkan dalam proses identifikasi autopsi, pihak dokter mengalami kesulitan karena ada beberapa korban yang saling menempel. Karena sebagian dari mereka ada yang posisinya sedang berpelukan, hingga sebagian muka mereka saling menempel. Dan ada juga yang kondisi dari tubuhnya itu sudah tidak utuh. Dan disinilah agak sulit mengenali siapa korban tersebut. Ada satu hal yang benar-benar bikin sedih, di mana dalam study tour ini bus terbagi menjadi 3 rombongan. Namun sayangnya 2 bus lain tidak tahu jika rombongan yang satu ini mengalami kecelakaan. Malah ternyata 2 bus ini beriringan jauh, dan ternyata 2 rombongan ini malah sudah sampai di tempat tujuan mereka. Dan mereka baru tahu jika bus yang satunya mengalami kecelakaan setelah mereka sampai di tempat tujuan. Lalu, bagaimana dengan kondisi supir dan kernet bus tersebut? Ternyata, 2 orang ini adalah orang yang selamat dalam kejadian ini. Diketahui sopir yang bernama Arwan, dia selamat dari tragedi ini gara-gara secara spontan melompat dari bus. Sementara kernetnya yang bernama Budi Santoso juga selamat dari kejadian ini, walaupun dia mengalami luka bakar yang cukup serius. Menurut keterangan kernet bus, dia berhasil selamat karena berhasil memecahkan kaca bagian depan bus tersebut. Sementara tersangka sopir truk yang menabrak bus ini juga berhasil selamat setelah melompat dari truk. Nama sopir serta kernet truk ini adalah Kosim dan Imam Syafi'i. Dengan demikian, akhirnya mereka berdua ini dikenai pasal kelalaian. Untuk sopir truk akhirnya dipenjara, dan kasus ini tercatat dalam pasal 359 Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan nyawa orang lain meninggal dunia.
Yang sangat menjadikan pengakuan dari supir truk kenapa dia menabrak bus ini adalah dia mengaku karena dia ketiduran. Jadi supir yang bernama Qasim ini ketiduran karena ngantuk. Makanya dia akhirnya oleng dan menabrak bus tersebut. Lalu dalam kejadian ini supir bus juga akhirnya dijadikan tersangka. Karena dalam kejadian ini polisi mengatakan sopir bus hanya menyelamatkan diri sendiri dan tidak secara maksimal menyelamatkan penumpang yang dia bawa. Jadi bisa dikatakan dalam kasus ini adalah kecelakaan murni yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Namun perlu kalian ketahui, daerah Banyuglugur ini memang dikenal sebagai daerah yang rawan kecelakaan karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian di daerah ini. Ditambah lagi kondisi jalanan yang berbelok-belok serta menanjak, tentunya sangat rawan terjadinya kecelakaan untuk orang-orang yang lewat di sana. Karena di tempat itu sangat gelap dan jarang terdapat lampu penerangan jalan. Karena di sisi kiri dan kanannya itu adalah bukit serta semak belukar. Kecelakaan ini benar-benar menyebabkan dan menyisihkan kesedihan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, serta sahabat-sahabatnya yang di sekolah. Karena tiba-tiba saja mereka semua meninggal dunia secara bersamaan. Namun dalam kejadian kecelakaan ini tidak hanya menyisakan kesedihan terhadap kerabat-kerabat yang ditinggalkan, namun ada kejadian mistis yang terjadi setelah kecelakaan bus tersebut. Kejadian mistis ini tidak perlu waktu lama dan langsung terjadi keesokan harinya, di mana ternyata bus ini belum dievakuasi dalam kondisi bekas terbakar, dan bus ini terbengkalai begitu saja. Ada salah satu warga yang lewat di tempat kejadian. Dia mendengar suara teriakan orang minta tolong seperti suara beberapa kelompok anak perempuan. Dan di tengah-tengah teriakan tersebut, dia juga mendengar ada suara tangisan anak perempuan. Selain itu, di tempat ini sering sekali terlihat sosok memakai baju putih. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya saat ada tempat kecelakaan yang menyebabkan korban yang meninggal, biasanya ada hal ganjil yang terlihat di tempat tersebut. Salah satu warga juga sempat melihat sosok perempuan, dan perempuan ini seperti menangis meminta tolong. Dikarenakan tempat ini sangat angker semenjak banyaknya kejadian mistis yang dialami. Setelah terjadinya kecelakaan tersebut, banyak warung-warung atau tempat-tempat jualan memilih untuk tutup sementara. Dikarenakan mereka selalu mengalami hal-hal mistis seperti didatangi oleh sosok perempuan dan kelompok anak-anak, bahkan salah satunya badannya hangus dan minta tolong kepada penjaga warung itu. Dengan kondisi seperti ini, para pedagang di sana tentunya merasa terganggu dengan kejadian tersebut. Lalu kejadian mistis ini tidak hanya terjadi di lokasi kecelakaan saja. Kabarnya di sekolah tempat mereka bersekolah pun terjadi hal ganjil, di mana salah satu penjaga sekolah sempat mengalami hal mistis ini. Menurut security sekolah yang mengalami hal mistis tersebut, dia sempat melihat sebuah kelas atau ruangan tempat anak-anak yang meninggal itu belajar. Tiba-tiba saja lampunya menyala pada malam hari. Karena penasaran, dia coba mendekati tempat itu. Ternyata setelah didekati, dia mendengar banyak sekali suara layaknya anak-anak murid yang sedang ngobrol, yang seakan-akan ada kegiatan belajar mengajar. Namun yang tidak masuk akal adalah kejadian ini terjadi pada waktu malam hari. Setelah dia dekati dan lampunya benar menyala, dia melihat seluruh murid berada dalam ruangan kelas tersebut. Yang sebenarnya murid tersebut adalah yang menjadi korban kecelakaan bus dan meninggal saat kebakaran bus tersebut. Nah, yang membuat kasus ini benar-benar menjadi kasus yang sangat angker adalah di mana bangkai bus bekas kecelakaan tersebut justru tidak dievakuasi selama bertahun-tahun. Namun mobil bus tersebut sempat dipinggirkan di dekat rumput-rumput ilalang selama kurang lebih 4-5 tahun, dan bahkan sempat dijadikan sebuah monumen kecelakaan di sana. Hingga pada akhirnya bangkai bus baru dipindahkan sekitar tahun 2008, yaitu sekitar 5 tahun setelah kejadian kecelakaan tersebut. Dan banyaknya kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh pengendara di jalur tersebut, barulah daerah ini seolah-olah bersih dari gangguan mistis setelah bangkai bus ini dipindahkan dari lokasi kejadian tersebut.
Dan mungkin bagi teman-teman yang berada di daerah Situbondo atau tepatnya di daerah Paiton mungkin mengetahui tentang kejadian ini. Kalian bisa ceritakan tentang kejadian kasus ini atau mungkin kalian lebih tahu tentang kondisi daerah tersebut. Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.